Sesuai dengan Undang-Undang 7 ya tahun 2017 itu, Bawaslu itu selain diberikan amanah ya atau mandat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, jadi Bawaslu juga memang diberikan amanah untuk melakukan yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan pelanggaran. Nah, penindakan pelanggaran ini pertama yaitu terkait penanganan pelanggaran pemilu dan juga penyelesaian sengketa proses pemilu. Halo sahabat Bawaslu, kembali lagi dan selamat datang di podcast Ruang Baja, Ruang Bahas dan Jaga Demokrasi. Di episode kelima kali ini, kita kedatangan narasumber yang punya pengalaman langsung nih di dunia pengawasan pemilu. Nah, kita kedatangan langsung Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kota Cilegon, Bapak Dinka Farisi. Halo Bapak Dinka Farisi. Halo Asta. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bapak kan kemarin habis Idul Adha nih, Bapak merayakan Idul Adha di mana? Alhamdulillah kemarin libur Lebaran Idul Adha tahun 2026 ini saya pulang kampung Basta ke Sumatera Barat. Kebetulan karena saya sekarang udah jadi Sumando ya, Sumando itu artinya istri saya itu asli orang Minang, jadi kemarin saya berkesempatan pulang ke Sumatera Barat, ke Kota Padang. Asik dong Pak kalau kayak gitu. Alhamdulillah sempat nyobain beberapa kuliner Padang lah di sana. Oh iya, Iya. nanti next aku mau nyobain juga nih Pak. Boleh Bu Asta. Oke. Bapak Dinka Farisi ini mengampu di subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum. Nah, seperti yang kita ketahui di Bawaslu Kota Cilegon itu ada 3 subbagian. Yang pertama, subbagian administrasi, yang kedua adalah subbagian pengawasan pemilu dan hubungan masyarakat, dan yang ketiga adalah subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum. Nah, dari perspektif Bapak sendiri, sebagai penanggung jawab di salah satu subbagian tersebut yang kita biasa panggil atau disingkat P3SH, bagaimana peran strategis subbagian ini dalam mendukung kinerja lembaga, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas? Ya, baik, terima kasih Bu Asta. Jadi memang sesuai dengan Undang-Undang 7 ya tahun 2017 itu, Bawaslu itu selain diberikan amanah ya atau mandat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, jadi Bawaslu juga memang diberikan amanah untuk melakukan yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penindakan pelanggaran. Nah, penindakan pelanggaran ini pertama yaitu terkait penanganan pelanggaran pemilu dan juga penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi memang saat ini Bawaslu Kota Cilegon khususnya di subbagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum sedang fokus pertama adalah memang untuk meningkatkan kapasitas SDM kita ya, di mana kita tahu di masa non tahapan ini kita mempersiapkan lah ya kapasitas SDM kita untuk menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2029. Jadi memang di P3SH tersendiri kita banyak kegiatan-kegiatan yang memang fokus terhadap peningkatan kapasitas SDM kita. Contohnya misalnya kita melakukan analisa-analisa terhadap kajian-kajian hukum, dan kita juga punya kegiatan prioritas kita ya di Bawaslu Kota Cilegon itu adalah Sarif gitu ya. Nah, di situ kita melakukan peningkatan kapasitas SDM itu, misalkan staf itu membawakan satu topik atau satu tema, contoh misalnya penerimaan laporan penanganan pelanggaran itu seperti apa. Nah, jadi di masa-masa non tahapan ini bukan berarti Bawaslu tidak ada kerjaan ya. Jadi memang kita sekarang fokus peningkatan kapasitas SDM, melakukan sosialisasi terkait produk hukum dan ketentuan-ketentuan kepemiluan gitu kan. Nah, jadi itu yang sedang kita fokuskan. Karena kenapa? Karena dalam pemilu maupun pemilihan, peran dan strategis dari divisi penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa, dalam hal ini subbagian P3SH ya biasa kita sebut, itu memang sangat dinilai kinerja Bawaslu ya. Bagaimana Bawaslu mampu atau tidak untuk menegakkan keadilan pemilu. Contoh yang banyak masyarakat atau publik perhatikan itu terkait misalnya pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran terkait money politik, misalnya pada saat kampanye dan lain sebagainya. Publik sangat menyoroti terkait hal itu karena bagaimanapun Bawaslu itu
fungsinya selain melakukan pencegahan dan pengawasan adalah melakukan penanganan pelanggaran ya, baik itu penanganan pelanggaran pemilu maupun penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi di situ eh, kita dinilai ya oleh publik gitu kan, bagaimana kinerja Bawaslu ini dalam menegakkan keadilan pemilu. Nah seperti itu. Jadi memang perannya sangat strategis lah bagi publik ya dalam hal Bawaslu memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti itu. Pak, boleh di-spill nggak tadi itu Sarif itu apa sih gitu? Sarif itu kegiatan staf kajian yang dilaksanakan secara inklusif ya. Artinya itu di internal Bawaslu Kota Cilegon kita alhamdulillah sampai dengan hari ini dilaksanakan setiap 1 minggu sekali. Jadi kita secara bergantian, misalkan minggu ini dilakukan oleh subbagian P3SH, minggu depannya dilakukan oleh subbagian administrasi, minggu depannya dilakukan oleh subbagian HPPH seperti itu. Jadi kita secara bergantian. Teknis ya kegiatan tersebut memang kita melakukan kajian ya, bagaimana kita misalnya dalam proses penanganan pelanggaran kita melakukan kajian terhadap Perbawaslu nomor 7 misalnya atau nomor 8 misalkan kajian terkait proses penyelesaian sengketa kita lakukan terhadap kajian terkait Perbawaslu nomor 9. Nah, itu yang dikaji oleh kawan-kawan gitu, bukan dalam ranah teknis saja ya yang kita kaji ya, misalkan dalam hal kehumasan misalnya contohnya, atau terkait pengarsipan dokumen hasil pengawasan maupun penanganan pelanggaran, bagaimana sih kita dokumentasikan seluruh hasil-hasil kerja pengawasan itu, penanganan pelanggaran itu seperti apa secara aturan gitu kan. Dan baik tadi misalnya kehumasan itu bagaimana cara membuat berita yang baik, bagaimana cara mengambil video atau mengambil gambar. Nah dalam konteks di P3SH yaitu kita kemarin sudah melakukan beberapa kegiatan seperti bagaimana menerima laporan dari masyarakat, bagaimana menindaklanjuti temuan, bagaimana menerima permohonan sengketa, nah dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar kita kaji, kita diskusi di situ sehingga itu menjadi catatan dan menjadi poin-poin kita untuk kita sampaikan ya kepada Bawaslu tingkat di atas kita, yaitu Bawaslu Provinsi Banten. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu rekomendasi upaya perbaikan dari kita, evaluasi dari kita agar pemilu ke depan dapat berjalan lebih baik lagi seperti itu. Oh jadi semacam role play gitu ya Pak? Kegiatannya bisa dilaksanakan setelah kita melakukan kajian, melakukan analisis terhadap produk hukumnya. Kita beberapa agenda Sarif memang kita laksanakan role play ya. Jadi masing-masing staf melaksanakan perannya menjadi misalkan penerima laporan, ada yang menjadi pemohonnya, ada yang misalkan nanti membuat kajiannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi benar-benar kita melakukan simulasi ya agar ini menjadi semangat refreshment bagi kita, mengulang kembali apa-apa yang telah kita laksanakan supaya pada saat pemilu 2029 besok yang mana tahapannya insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan itu di tahun 2027, insya Allah secara kesiapan SDM kita dengan adanya agenda Sarif ini bisa in charge ya, bisa lari langsung untuk melaksanakan pengawasan pemilu tahun 2029 seperti itu. Keren. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dalam menjalankan tugas di subbagian P3SH ini, bagaimana dukungan SDM yang ada? Apakah sudah cukup dari segi kuantitasnya? Ya, jadi ini memang yang selalu dibahas ya oleh Bawaslu ya sebagai lembaga pengawas pemilihan umum. Terkadang memang di masa-masa non tahapan ini kita secara SDM mungkin bisa dibilang cukup ya. Tapi memang pada saat masuk proses tahapan, yaitu mungkin tahapan awal itu yaitu adalah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, sampai nanti di akhir adalah penetapan ya calon, sebelumnya tuh rekapitulasi ya dan penetapan. Itu memang secara intensitas kerjaan itu, secara manpower kita memang itu sangat berat ya. Menurut saya memang tidak proporsional ya antara beban kerja dan jumlah SDM-nya. Nah mungkin ini menjadi catatan kita. Namun dengan adanya putusan MK yang memisahkan antara rezim pemilihan nasional dan pemilihan lokal, otomatis kalau saya perhatikan itu tidak ada kekosongan non tahapan yang cukup panjang. Jadi artinya memang sepanjang tahun nantinya akan tahapan itu akan berjalan terus penuh gitu ya. Jadi harapannya sih memang dari segi kuantitas SDM kita itu mungkin bisa ditambah ya, apalagi di P3SH itu
selain melakukan proses penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa gitu kan, dan juga advokasi hukum, kita juga ada beberapa tahapan yang menjadi PIC-nya di bagian subbagian P3SH itu, seperti pengawasan verifikasi parpol, pengawasan pencalonan, pengawasan kampanye, dana kampanye, sampai nanti di rekapitulasi. Artinya ini tentu menjadi beban kerja di subbagian P3SH. Nah, harapannya ke depan mungkin sebelum tahapan dimulai, ya kalau dari saya ya selaku kepala subbagian P3SH akan ada ya penambahan sumber daya manusianya khususnya di P3SH. Nah, mungkin kalau melihat di tetangga kita ya di KPU sendiri, kalau saya jadi sebelumnya memang ini sebagai perkenalan juga ya memberitahukan profil singkatnya, saya sebelumnya itu di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Ya, itu saya mengampu di staf bagian pengawasan. Nah, memang yang saya perhatikan di KPU itu dia merekrut di sekretariatnya itu adalah staf ad hoc ya, atau bahasanya staf kontrak dan lain sebagainya ya. Jadi di luar ASN ya, di luar PNS dan P3K-nya. Nah, mungkin Bawaslu pun bisa menerapkan hal yang kiranya sama gitu ya. Jadi ketika tahapan masuk, kalau memang tidak ada penambahan dalam segi ASN ya, baik itu PNS maupun P3K, mungkin bisa menerapkan dengan merekrut tenaga pendukung atau tenaga staf ya sekretariat untuk mendukung kerja-kerja sekretariat gitu kan. Artinya sebagai supporting ya dan memfasilitasi kerja-kerja pimpinan kita. Jadi secara beban kerja, jika ada memang penambahan sumber daya manusianya, itu mudah-mudahan dapat meringankan lah ya. Artinya tidak terlalu berat lah kerja-kerja dari staf atau dari subbagian P3SH seperti itu. Itu harapannya sih ke depan. Oke. Memang menurut Bapak nih, idealnya sumber daya manusia dalam subbagian P3SH itu berapa, Pak? Nah, memang begini, saya sempat membaca terkait dari segi ininya ya, beban kerjanya ya, peta jabatan lah ya bisa dibilang gitu dari Bawaslu RI, itu dikeluarkan oleh Bawaslu RI. Memang itu secara keterpenuhan sumber daya manusianya memang sudah mencukupi. Tapi secara teknisnya, secara realita di lapangannya, menurut saya itu masih belum cukup lah gitu, Pak. Masih butuh tambahan dari segi tenaga sumber daya manusianya. Sehingga tadi yang saya sampaikan sebelumnya, harapannya sih bisa ditambah gitu loh dari segi sumber daya manusianya. Karena mengapa? Ya itu tadi, selain kita melakukan proses penanganan pelanggaran, bahkan kemarin saja di pemilihan aja itu kita kenaikan jumlah laporan itu, proses penanganan pelanggaran itu naik sangat signifikan gitu kan. Artinya staf yang menghandle atau menjadi penanggung jawab untuk menerima laporan, satu sisi harus melaksanakan kegiatan pengawasan, contohnya di masa kampanye untuk ke lapangan melaksanakan pengawasan. Nah, karena hal tersebut, jadi ada hal-hal atau kerjaan-kerjaan yang memang beririsan, ini tentu menjadi kendala atau bottleneck ya bagi kita, supaya ini tidak terjadi lagi, yaitu idealnya memang ditambah gitu loh. Jadi memang benar-benar ada staf yang nanti benar-benar in charge, bertanggung jawab untuk menerima laporan, ada staf nanti yang bisa misalnya menjadi ikut terlibat dalam proses pengawasan di lapangan, atau misalnya ada lagi yang khusus melakukan advokasi hukum, melakukan pelayanan terhadap penerimaan ya permohonan penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Jadi benar-benar seluruh staf di P3SH itu bisa secara manpower itu bisa merata, bisa proporsional dan beban kerjanya tidak terlalu tinggi gitu. Harapannya seperti itu ya. Oke. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM di subbagian P3SH? Apakah ada pelatihan, pembinaan, atau mungkin strategi khusus yang diterapkan untuk memastikan tim selalu siap menghadapi dinamika di lapangan? Kalau kita ambil contoh nih Pak, seperti aku baru di subbagian P3SH, itu kan belum ada nih Pak pelatihan khusus untuk penerimaan laporan, penyelesaian sengketa maupun advokasi hukum. Itu strategi khususnya dari Bapak Kasubag bagaimana? Iya, itu memang ada beberapa staf di P3SH yang memang baru ya bergabung ya. Nah, itu tentu menjadi tantangan kita di subbagian P3SH, bagaimana kita terus meningkatkan kapasitas, kemampuan, pengetahuan gitu kan sebelum nanti pelaksanaan pemilu dimulai. Nah,
Itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, salah satunya tadi kegiatan sarif tersebut. Kegiatan sarif tersebut kan kita misalkan kawan-kawan staf yang sudah berpengalaman itu bisa men-sharing pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya gitu kan, baik secara teknis maupun secara regulasi, sehingga nanti kita di kegiatan sarif itu kita juga dapat mendengar, menyimak, tadi juga menyaksikan kan adanya role play, simulasi dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu nih ternyata di lapangannya seperti ini simulasinya. Nah, jadi pada saat nanti pemilu tidak kaget. Nah, ada juga di internal kita itu kita mengadakan diskusi ya atau kajian-kajian terhadap produk-produk hukum terkait P3SH, ya, khususnya per Bawaslu ya, baik proses penanganan pelanggaran, sengketa maupun advokasi hukum, itu kita laksanakan setiap seminggu sekali. Misalnya kita berdiskusi sama internal P3SH, sharing-sharing knowledge gitu kan. Nah, jadi tidak jauh berbeda lah dengan kegiatan sarif tersebut. Nah, ada juga yang kegiatan ini dilaksanakan langsung ya, disupervisi langsung oleh Bawaslu Provinsi Banten. Jadi kemarin alhamdulillah sudah 2 titik ya dilaksanakan, yang pertama di Kabupaten Serang, yang kedua di Bawaslu Kota Cilegon sendiri. Jadi Bawaslu Provinsi Banten secara langsung mensupervisi kita bagaimana kita mengulang kembali ya apa-apa yang sudah pernah kita laksanakan, apa-apa yang sudah kita ketahui ya pernah laksanakan di pemilu maupun pemilihan sebelumnya. Seperti contohnya kemarin Bawaslu Provinsi Banten mengadakan kegiatan supervisi dan monitoring terkait bagaimana pelayanan publik dalam hal penerimaan laporan pelanggaran pemilu, mulai dari bagaimana layout yang ideal gitu kan, bagaimana apa-apa yang harus disajikan di meja penerimaan laporan, bagaimana proses penerimaannya, mulai dari misalkan si staf ini menerima permohonan penanganan pelanggaran, apa yang harus dilakukan gitu kan, apa yang harus dokumen-dokumen yang harus misalnya diisi, ditandatangani dan diberikan lagi misalkan tanda terimanya kepada si pemohon. Nah, itu dilakukan memang secara komprehensif oleh Bawaslu Provinsi Banten, sehingga itu walaupun basic ya, tapi itu kan sangat penting bagi kita khususnya di Bawaslu Kota Cilegon itu untuk mendapatkan masukan atau arahan atau simulasi atau role play tadi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Banten, sehingga ketika nanti pemilu sudah dimulai kita tidak kaget lagi gitu loh, kita sudah siap dari segala SDM dan pengawas pemilu kita. Nah, jadi tadi yang pertanyaan Bu Asta sampaikan, insya Allah dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut kita secara pemahaman, secara pengetahuan bisa kita tingkatkan bersama-sama gitu. Intinya dengan adanya ini ya kerjasama tim gitu kan, tidak ada lagi misalnya yang menganggap ini kerjaan saya, ini kerjaan staff ini. Nah, jadi kita memang kalau kerja bersama-sama kita bisa sharing knowledge bersama-sama, insya Allah semuanya terbantu dan secara pemahaman pun akan meningkat gitu kalau menurut saya gitu. Bu Asta. Betul banget Pak. Oke, last question Pak, sebagai Ya. Bapak Kasubag, apa harapan Bapak terhadap kinerja SDM di subbagian P3SH dan menghadapi pemilu ke depan? Ya, itu tadi yang saya sampaikan ya Bu Asta. Jadi di masa non tahapan ini kita fokus benar-benar untuk meningkatkan ya kapasitas SDM kita. Tadi yang Bu Asta sampaikan, harapannya ada pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan simulasi dan lain sebagainya. Dan kita harapan pun kita terus mendapatkan supervisi dari Bawaslu Provinsi Banten maupun dari Bawaslu Republik Indonesia ya, sehingga apa-apa yang belum kita pahami, apa-apa yang belum pernah kita ketahui itu kita bisa mendapatkan ya pemahaman baru dari supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu, baik itu dari Bawaslu Provinsi Banten maupun dari Bawaslu Republik Indonesia. Nah, selain itu ya tadi kita harus banyak berdiskusi, harus banyak melakukan kajian-kajian hukum, karena memang baik itu secara teknis maupun secara regulasi ya, banyak hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, perlu kita evaluasi ya, khususnya dalam proses penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa maupun bagaimana mengadvokasi hukum gitu kan. Nah, itu perlu adanya evaluasi atau upaya-upaya perbaikan yang harus kita lakukan. Dan apalagi yang kita sama-sama kita ketahui ya, bahwa peraturan baik itu di pemilu maupun pemilihan itu dari segi undang-undang maupun perbawaslunya itu kan sangat dinamis ya. Betul. Itu sering berubah dari pemilu ke pemilu gitu, apalagi dengan adanya putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal, tentu ini akan berdampak pada perubahan undang-undang kita yang memang infonya sampai saat ini sudah
masuk dalam prolegnas, tinggal kita tunggu, harapannya segera bisa dilakukan ya perubahan undang-undangnya, sehingga kita bisa langsung mempelajari nih regulasi-regulasi atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangannya dalam hal proses penanganan pelanggaran sengketa maupun advokasi hukum seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Dinka Siap, Farisi. sama-sama Bu Asta. Ya, menarik sekali sahabat Bawaslu. Dari obrolan hari ini kita bisa melihat bahwa peran SDM menjadi salah satu kunci utama dalam mendukung keberhasilan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hukum. Nah, bukan hanya soal jumlah, tapi juga kapasitas, kesiapan, dan kerjasama tim yang solid. Sebelum kita tutup episode kali ini, mungkin kita bisa sampaikan closing statement sekaligus ajakan kepada masyarakat terkait bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga kualitas demokrasi, khususnya bidang penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan hukum. Ya, baik Bu Asta, terima kasih. Jadi begini ya, yang mau saya sampaikan di akhir podcast ini, khususnya buat sahabat-sahabat Bawaslu yang ada di Kota Cilegon ya. Jadi memang selain kita fokus terhadap peningkatan ya kapasitas SDM kita, upaya evaluasi apa yang dilakukan oleh baik itu secara kelembagaan maupun kesekretariatan, kita juga memang fokus saat ini melakukan sosialisasi bagaimana itu produk hukum Bawaslu, bagaimana terkait pencegahan ya terhadap pelanggaran netralitas ASN yang memang kemarin cukup tinggi ya di Kota Cilegon, dan juga kita rencana juga mengunjungi bagaimana proses pemutakhiran data partai politik berkelanjutan ke partai politik di seluruh yang ada di Kota Cilegon ini, sehingga secara komprehensif sosialisasi yang kita lakukan itu menjadi upaya awal kita ya untuk melakukan mitigasi, melakukan pencegahan di awal, sehingga ke depan harapannya bagi kami di Bawaslu Kota Cilegon pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diminimalisir atau memang bahkan tidak terjadi lagi pada pemilu maupun pemilihan di masa yang akan datang. Sehingga tentu dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada di Kota Cilegon ya, baik itu di tingkat kota, Panwascam, PKD, PTPS, keterlibatan masyarakat ini sangat penting bagi kami, sehingga semangat pengawasan partisipatif itu bisa kita tingkatkan sehingga nanti kita bersama-sama mengawal jalannya pemilu maupun demokrasi yang ada di Kota Cilegon. Dan itu mungkin sedikit harapan dari kami di Bawaslu Kota Cilegon. Dengan adanya keterlibatan masyarakat itu, tentu ini akan menjadi upaya kita ya untuk meningkatkan nilai-nilai demokrasi kita, khususnya pemilu kita di Kota Cilegon. Mungkin itu Bu Asta. Sahabat Bawaslu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan di episode kali ini. Mari kita ingat bersama bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Masa tenang menjadi ruang penting untuk memperkuat kapasitas, menata sistem kerja, dan membangun kesiapan menghadapi tahapan pemilu dan pemilihan selanjutnya. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Asta. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Dinka Farisi selaku Kasubag Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa dan Hukum atau biasa disingkat P3SH atas waktu dan sharing pengalaman yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat Bawaslu yang sudah menyimak podcast Ruang Baja. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di edisi podcast selanjutnya. Podcast Ruang Baja, kokoh mengawal demokrasi.